Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan atau implementasi integrasi aplikasi antar Office. Jadi di sini saya memanfaatkan beberapa aplikasi Office seperti Google Dokumen, kemudian Google Formulir, kemudian Google Spreadsheet. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan dulu foldernya di dalam Google Drive, karena nanti semua form ataupun semua dokumen akan masuk pada Google Drive. Jadi yang pertama bisa masuk ke mesin pencarian, kemudian masuk ke google.co.id, kemudian kita bisa mengetikkan Google Drive, kemudian kita pilih yang drivegoogle.com. Jika belum login, kita harus login dulu. Oke, di sini tampilan dari Google Drive, kapasitasnya hanya 15 GB. Kemudian di bagian Drive kita buat dulu sebuah folder namanya integrasi, ataupun kita bisa membuat nama apapun. Caranya kita klik plus atau baru, kemudian pilih folder, kemudian di sini kita masukkan nama foldernya. Misalnya kita beri integrasi Office, lalu klik buat. Oke, setelah selesai membuat folder, kita buka dulu foldernya, klik 2 kali, kemudian di sini kita sudah masuk di folder integrasi Office. Dan untuk Google Drive ini bisa diakses di handphone dengan browser Google Chrome dengan mode desktop. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyiapkan dulu formnya. Di sini sudah saya siapkan formnya, yaitu form tugas integrasi Office. Di sini setelah kita membuka sebuah link dari Google Dokumen yang sudah saya siapkan untuk data-datanya, kita harus pilih dulu file. Kita login dulu, jangan lupa. Pilih file, kemudian buat salinan. Kemudian di sini untuk namanya bisa dihapus untuk salinan dari, tinggal nama form tugas integrasi Office. Kemudian di bagian folder kita pilih folder yang sudah tadi kita buat, yaitu integrasi Office. Kita buka, klik panah, kemudian kita cari foldernya, pilih integrasi Office, kemudian pilih, lalu klik tombol OK. Oke, di sini untuk Google Dokumen dengan nama form tugas integrasi Office sudah berada di folder yang tadi kita buat. Di sini sudah masuk. Jadi kalau kita buka, klik 2 kali, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk poin-poinnya di sini ada sekitar 20 poin yang harus kita buatkan sebuah form dengan menggunakan Google Formulir. Jadi untuk data ini nanti akan dikirimkan
ke email saya melalui sebuah fasilitas add-on dari Google Spreadsheet, di mana kita akan menambahkan sebuah add-on yang bisa langsung mengirimkan sebuah data yang sudah diisi dari Google Formulir menjadi sebuah file PDF. Oke, kita bisa masuk dulu ke Google Drive kita, kemudian masuk di bagian folder integrasi Office. Kemudian kita akan membuat sebuah Google Formulir dengan cara pilih plus atau baru, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih yang Google Formulir, kemudian pilih yang formulir kosong. Oke, di sini sebuah tampilan dari Google Form, di mana tampilannya sederhana. Di bagian pojok kanan atas di sini untuk memberikan nama filenya, kita ubah nama filenya menjadi integrasi Office. Kemudian setelah selesai membuat nama filenya, kemudian ketika kita cek di bagian Google Drive, di sini sudah masuk yaitu integrasi Office. Kita kembali lagi ke integrasi Office. Kemudian di bagian judul di atas ini adalah bagian yang harus kita edit sebagai antarmuka bagi user untuk mengisi sebuah data. Jadi kita ubah menjadi form isian data siswa misalnya. Kemudian di bagian bawahnya ada deskripsi formulir. Di sini fungsinya atau pilihannya adalah opsional, bisa diisi boleh tidak, tapi kita isi misalnya silakan isi form data ini dengan benar. Oke, setelah selesai langsung menginjak ke bagian paling penting, yaitu membuat sebuah pertanyaan, di mana sebuah pertanyaan ini disesuaikan dengan poin-poin yang ada di bagian identitas peserta didik. Di sini nomor 1 ada nama peserta didik, jadi kita bisa menuliskannya. Di bagian pertanyaan kita bisa isi, kita copy, bisa di copy, bisa ditulis sendiri. Kemudian di bagian kanannya di sini pilih yang jawaban singkat untuk jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tidak terlalu panjang. Kemudian jangan lupa untuk mencentang tombol wajib isi untuk mewajibkan sebuah pertanyaan itu diisi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya, untuk menambah sebuah pertanyaan, yaitu dengan cara menekan tombol plus, kemudian kita masukkan pertanyaannya, kemudian pilih jawaban singkat, kemudian di sini pilih tanda atau fasilitas wajib isi. Kemudian untuk selanjutnya bisa diisi, bisa dipercepat. Oke, jadi di bagian poin keempat di sini ada jenis kelamin yang pertanyaannya hanya 2. Di sini kita bisa menggunakan sebuah opsi pilihan ganda ataupun bisa menggunakan fasilitas jawaban singkat. Tapi untuk pilihan yang hanya menghasilkan 2 jawaban, kita bisa menggunakan pilihan ganda. Jadi pilihannya adalah kita pilih yang pilihan ganda. Jadi opsinya yang pertama adalah laki-laki misalnya, kemudian yang kedua adalah perempuan,
Yang ketiga tidak usah karena tidak ada jenis kelamin lagi, hanya 2 saja. Kemudian di sini pilih wajib isi seperti biasa. Jadi untuk yang pilihan ganda ini nanti sebuah user mengisi data hanya bisa memilih salah satu. Kemudian selanjutnya pilih plus lagi, kita isi lagi. Oke, di sini dalam poin status keluarga, di sini ada opsi di mana jawabannya hanya jawaban terbatas. Kita bisa menggunakan pilihan ganda seperti yang terjadi di jenis kelamin. Jadi opsinya misalnya hanya anak kandung, kemudian yang kedua anak angkat, kemudian anak tiri, kemudian bisa tambahkan lainnya. Jadi fasilitas di tambahkan lainnya, jadi user bisa menambahkan sendiri jika kategori jawaban yang ada di sini tidak ada. Jadi kita pilih, kemudian pilih wajib isi seperti biasa, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi sebuah form. Oke, jadi di poin di alamat peserta didik, jadi di sini adalah untuk jawaban yang lumayan panjang. Jadi kita pilih yang paragraf, bukan jawaban singkat. Jadi jawabannya bisa panjang, tidak terbatas. Jadi untuk alamat bisa memilih kategori jawabannya menjadi paragraf. Silakan dicentang seperti biasa. Lalu di sini ada semacam data isian kedua dari nomor 9 sampai misalnya sampai 20 misalnya, atau sampai 19. Jadi kita bisa buat bagian, artinya bagian itu fungsinya adalah membatasi atau membuat halaman. Jadi contohnya setelah kita membuat alamat peserta didik, kita akan masuk ke bagian kedua dengan cara menambahkan icon di bawah ini, persegi panjang, kita klik. Kemudian di bagian sini ada bagian 2. Jadi fungsinya seperti itu. Kita samakan saja, misalnya di sini pengisian data siswa, kemudian tetap sama. Misalnya kasih 2, di atas ada kita kasih lagi 1 misalnya. Deskripsinya kita samakan saja. Lalu di bagian 2 kita tambahkan sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita lihat tampilannya, jadi di sini ada sebuah tombol berikutnya. Jadi fungsi bagian itu adalah memberi batasan atau memberikan atau membuat sebuah halaman baru. Jadi kita lanjut lagi ke poin selanjutnya, itu nomor telepon, kita masukkan. Oke, selanjutnya di bagian poin nomor 11, di mana di sini ada poin nomor 1 adalah di kelas, kemudian poin kedua pada tanggal. Jadi untuk jenis pertanyaan ini bisa dibuat seperti ini. Tetap kita tulis untuk pertanyaannya, misalnya di kelas, jawaban singkat, kemudian di bagian titik 3 ini kita tambahkan sebuah deskripsi di mana untuk deskripsinya kita bisa isi yang diterima di madrasah ini. Jadi poinnya adalah di kelas. Untuk yang selanjutnya bisa seperti itu juga. Pada tanggal kita masukkan. Kemudian kita tambahkan sebuah deskripsi.
Kemudian untuk tanggalnya bisa dipilih tanggal. Kita copy dulu deskripsinya. Kita wajibkan. Jadi untuk format pada tanggal ini kita pilih yang tanggal. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi form nama orang tua sama seperti yang poin nomor 11. Oke, di sini untuk identitas dari orang tua kita, kemudian menginjak ke poin 16 yaitu nama wali, kita buatkan bagian lagi. Kita contoh yang ini, kita paste, kita ganti menjadi bagian 3. Kemudian untuk deskripsinya kita buat sama, lalu kita buat sebuah pertanyaan, kemudian isi lagi seperti biasa. Oke, jadi pada poin terakhir yaitu pekerjaan wali peserta didik pada poin nomor 9 sudah selesai. Dan untuk yang terakhir adalah kirimkan email ke. Jadi di bagian sini kita buatkan tambahan lagi. Di sini hanya sekedar tambahan yaitu pertanyaan untuk mengirimkan email. Jadi email ini nanti dikirimkan ke alamat email saya, dimana kita tambahkan dulu kirim email ke, kita copy, kemudian kita paste untuk jawaban singkatnya, kemudian diwajibkan. Kemudian deskripsinya ini bisa tambahan, kirim ke arhakim@tubondo.sch.id. Nah, di sini di bagian email ini berfungsi untuk mengirimkan data yang sudah kita isi, misalnya itu akan masuk langsung ke email kita. Jadi di sini untuk sebagai tugas ataupun sebuah latihan, datanya akan dikirim ke alamat email ini. Oke, setelah selesai untuk mengisi atau membuat sebuah pertanyaan dari sebuah form identitas peserta didik, langkah selanjutnya adalah kita menyeting beberapa tahapan. Di bagian setelan di sini ada beberapa opsi, di mana kumpulkan alamat email ini berfungsi untuk mengumpulkan email. Jadi kita tidak usah untuk mencentang ini. Kemudian di bagian presentasi di sini kita centang yang tampilkan status progres. Kemudian di sini dihilangkan centangnya. Kemudian pesan konfigurasi itu adalah atau fungsinya untuk membuat sebuah pesan ketika kita sudah menginput sebuah pertanyaan yang ada di Google Formulir kita. Misalnya, terima kasih sudah mengisi data dengan benar. Jadi ini akan muncul. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk menyalin Google Formulir ini agar bisa diakses, caranya pilih kirim. Kemudian di bagian kotak dialog ini kita pilih yang logo rantai ini, kita pilih. Kemudian di sini ada tautan, kita perpendek saja. Jadi dengan mencentang ini otomatis link tautannya atau URL dari Google Formulir akan menjadi pendek. Kemudian klik salin. Nah, ini kita kopikan kemudian paste di Google Classroom. Misalnya kita buka Google Classroom.
Jadi kita paste di sini. Oke, jadi seperti itu caranya. Atau kita copy di WA. Yang penting tautan ini kita simpan dan bisa dikirim ke teman kita ataupun ke siapa saja. Oke, kita ketika selesai klik tanda silang ini,